Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifiani dari kelompok 1. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tentang hakikat kalimat efektif dan menulis ilmiah. Materi pertama akan saya sampaikan tentang pengertian kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, kesepadanan dan kesatuan. Syarat pertama bagi kalimat efektif adalah mempunyai struktur yang baik. Artinya, kalimat-kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, atau dapat ditambah dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Dan unsur-unsur tersebut dapat memunculkan keterpaduan arti yang merupakan ciri keutuhan kalimat. Selanjutnya, ciri yang kedua, kesejajaran. Kesejajaran atau paralelisme adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai susunan serial. Ciri yang ketiga, penekanan dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat ini dimaksudkan untuk menekankan atau menonjolkan gagasan atau ide pokok. Ciri yang keempat, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan itu menyangkut soal gramatika dan makna kata. Selanjutnya, ciri yang terakhir, kevariasian. Seorang penulis harus dapat menghindari pembaca dari keletihan yang pada akhirnya akan menimbulkan kebosanan. Oleh karena itu, untuk menghindari suasana monoton dan bosan, digunakan bentuk pola dan jenis kalimat yang bervariasi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif itu agar pesan yang kita ujarkan atau sampaikan memiliki makna yang sama dengan pembaca. Jadi, kita harus lebih terampil dalam berkomunikasi yang menggunakan kalimat efektif. Dengan dilakukannya tes pengetahuan terlebih dahulu. Setelah dilakukan tes pengetahuan kalimat efektif, pembicara juga diharapkan terampil dalam memahami kaidah atau ketentuan penggunaan kalimat efektif yang ditinjau dari aspek kebahasaan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Febrianti dari kelompok 1 UNAM BPBSI akan melanjutkan pemaparan mengenai kalimat efektif dan juga menulis ilmiah. Sebelumnya saya mohon maaf jika suara saya kecil karena hari ini saya sedang mohon pengertiannya. Oke, baiklah. Sebelumnya kan pemateri telah menjelaskan apa itu kalimat efektif, ciri-cirinya, dan juga tujuannya. Nah, mengulas kembali, ciri-ciri kalimat efektif itu kan ada kesepadanan, kesatuan, kehematan, dan juga kesetaraan. Nah, saya akan memberikan beberapa kalimat-kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Kalian bisa lihat contoh-contohnya ini di makalah maupun PPT yang telah kami berikan di grup kelas. Kalimat pertama yaitu untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan pada acara berikutnya. Kenapa kalimat tersebut tidak efektif? Karena ada kata mempersingkat. Kenapa kata mempersingkat itu salah? Karena waktu itu tidak dapat dipersingkat. Waktu itu hanya bisa diefisienkan. Maka dari itu kalimatnya menjadi untuk mengefisienkan waktu, kami melanjutkan pada acara berikutnya. Itu contoh kedua yaitu sebetulnya banyak orang-orang yang masih peduli terhadap kebersihan di lingkungan di Desa Sukamaju ini. Kata banyak dan juga reduplikasi orang-orang itu tidak tepat. Kenapa? Karena kata banyak dan juga orang-orang itu sudah mencerminkan kejamakan. Jadi tidak perlu lagi ada kedua kalimat tersebut. Jadi kalimat tersebut tidak efektif. Bagaimana kalimat efektifnya? Yaitu sebetulnya banyak orang yang masih peduli terhadap kebersihan lingkungan di Desa Sukamaju ini. Nah, contoh yang ketiga yaitu pemerintah disarankan untuk lebih mensosialisasikan tentang hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari hasil hutan bukan kayu, seperti minyak asiri. Kenapa kalimat tersebut tidak efektif? Karena ada kata mensosialisasikan. Kenapa kata mensosialisasikan tidak tepat? Karena kata mensosialisasikan itu kan dari kata mensosialkan. Nah, jadi itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kalian pasti pernah belajar di morfologi bahwa kata-kata yang berawal dari huruf S, K, P, K, T, S, P itu harus luluh. Jadi kalimat mensosialisasikan harus diganti dengan menyosialisasikan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Dan contoh yang keempat yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 dilaksanakan di lapangan utama sekolah pada hari Minggu.
Kenapa kalimat tersebut tidak efektif? Karena Republik Indonesia itu kan hanya satu, tidak ada jumlah-jumlah lain, nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga, apalagi sampai ke 69. Jadi kata kalimat tersebut tidak efektif. Bagaimana kalimat efektifnya? Kalimat efektifnya yaitu peringatan Hari Kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia dilaksanakan di lapangan utama sekolah pada hari Minggu. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa contoh kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Terima kasih. Saya Afriana Ramawati dari kelompok 1 akan menjelaskan hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Isi karya ilmiah tentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Bahasa yang digunakan juga harus bersifat baku, disesuaikan dengan sistem ejaan yang berlaku di Indonesia. Bahasa ilmiah tidak menggunakan bahasa pergaulan, tetapi harus menggunakan bahasa ilmu pengetahuan, mengandung hal-hal yang teknis sesuai dengan bidang keilmuannya. Sebenarnya penulisan karya ilmiah merupakan kegiatan yang sama dengan proses penulisan pada umumnya. Kegiatan menulis pada dasarnya kegiatan menyampaikan atau menyajikan gagasan atau pikiran, informasi, kehendak, kepentingan, dan berbagai pesan kepada pihak lain dalam bahasa tulis. Kegiatan menulis karya ilmiah tentu dipahami sebagai kegiatan menyampaikan pengetahuan dan temuan baru dalam suatu bidang ilmu dalam bahasa tulis. Karya ilmiah juga biasanya menggunakan media ilmiah seperti jurnal ilmiah atau forum ilmiah. Jadi kesimpulannya, menulis karya ilmiah dengan bahasa lain adalah menyusun kalimat-kalimat bermakna dalam sebuah rangkaian informasi yang berguna untuk membaca. Terima kasih. Saya Isa Zulka. Saya akan memaparkan materi mengenai manfaat dari menulis karya ilmiah. Yang pertama, penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti membaca terlebih dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. Kedua, penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Ketiga, penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan, seperti mencari bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Keempat, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Kelima, penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang terakhir, penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Nama saya Farid Hadi Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan karya ilmiah. Jadi tujuan penulisan karya ilmiah itu untuk mendorong orang-orang atau masyarakat supaya mereka dapat menulis secara logis dan sistematis serta struktural. Jadi menulis secara logis itu adalah mendorong orang-orang untuk menulis secara tapi tulisannya itu dapat diterima dengan akal sehat gitu. Jadi yang namanya tulisan karya ilmiah itu, suatu karya ilmiah itu harus bisa diterima oleh akal sehat. Kalau tulisannya itu nggak bisa diterima oleh akal sehat, ya itu nggak akan jadi karya ilmiah gitu. Makanya tujuannya itu ya untuk mendorong orang-orang menulis, membuat sebuah tulisan, sebuah karya ilmiah, tapi yang logis gitu, yang dapat diterima oleh akal sehat. Dan penulisannya pun harus secara sistematis dan struktural. Jadi itu adalah tujuan dari penulisan karya ilmiah. Saya Anissa Firdausar akan memaparkan materi tentang ciri-ciri karya ilmiah menurut Surya Sumantri. Yang pertama, reproduktif. Artinya, maksud yang ditulis oleh penulis karya ilmiah harus bisa ditangkap dengan makna yang sama oleh pembacanya. Yang kedua, tidak ambigu, artinya tidak multitafsir. Yang ketiga, tidak emotif, artinya melibatkan unsur perasaan, rasional, jelas, dan objektif. Yang keempat, penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, paragraf harus konsisten. Yang kelima, penggunaan istilah keilmuan dalam tulisan ilmiah. Yang keenam, bersifat denotatif, menggunakan bahasa yang lugas. Yang ketujuh, rasional, yaitu menunjukkan keruntuhan pikiran yang logis, lancar, dan cermat. Yang kedelapan, ada kohesi antar kalimat tiap paragraf. Yang kesembilan, bersifat secara langsung kepada sasaran. Yang kesepuluh, penggunaan kalimat efektif, yang artinya kalimat yang mengandung makna seperti apa yang disampaikan oleh penulisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.